Bapak Ibu haus? Ya minum. Sederhana. Kitalah yang justru seringkali membuatnya menjadi lebih rumit. Harus minum yang ini, bukan yang itu. Dibuatnya begini, bukan begitu. Harus dari sini, bukan dari situ. Harus jam segini, bukan jam segitu. Minum saja kok repot. Bukannya mendapatkan kelegaan, kita mungkin malah terjebak pada cara dan jalan untuk mencapainya. Mungkin saja bukan kesegaran yang kita dapatkan, melainkan kelelahan yang amat sangat. Setiap orang tak terkecuali saudara dan saya, bisa saja salah jalan, tersesat, dan gagal mencapai tujuan hidup hanya karena kita ini mengalami dehidrasi di dalam diri kita. Kita tahu bahwa dehidrasi fisik saja itu kerap kali membuat kita kehilangan konsentrasi untuk berpikir, apalagi dehidrasi spiritual. Kita mungkin bisa nyasar dan salah jalan ke tempat yang Tuhan tidak inginkan. Ketika kita dehidrasi, seringkali kita malah repot cari ini, cari itu, padahal dari tadi yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah hanya air. Ketika kita haus spiritual, kita repot pontang-panting cari hiburan sana dan kesini, ketenangan dan kesenangan di sana dan di sini. Padahal yang kita butuhkan hanyalah ini dan ini. Hati-hati saudaraku, bila kita tidak sadar sedang dehidrasi, lalu kita tidak bisa berkonsentrasi, kita mungkin tidak akan mengerti untuk apa saya hidup, untuk apa saya harus menjalin relasi dengan Dia, untuk apa saya melayani di gereja, untuk apa saya bekerja, dan untuk apa saya belajar. Bagaimana bisa kita sampai ke tujuan kita bila kita sedang haus dan dehidrasi? Yesus di dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke-37 sampai 38 mengajak kita untuk mengingat satu hal sederhana, bahwa jika haus kita bisa datang kepada Yesus untuk minum. Artinya rasa haus bukanlah sesuatu kelemahan di dalam diri kita, melainkan kekuatan bagi setiap kita untuk menyambut dan menjawab ajakan serta panggilan Yesus. Apalagi ketika kita bersama dengan Yesus, kita bisa minum tanpa haus lagi, tanpa harus bertanya-tanya lagi. Dia bagaikan aliran sungai yang tidak pernah mengering di sepanjang musimnya. Memang, setelah kita minum air kehidupan itu, pergumulan hidup kita tidak serta-merta lenyap begitu saja. Namun kita percaya bahwa dari Dialah segala jawaban kehidupan kita. Dari Dialah segala jawaban kehidupan akan kita temukan. Dari Dialah semuanya berawal. Dialah yang akan memberi kelegaan kepada setiap kita, yang membebaskan kita dari rasa haus, dari segala kekurangan yang ada di dalam batin kita. Lebih lagi yang membahagiakan kita adalah bukan hanya kita yang akan menjadi lega. Kelegaan kita pun bisa melegakan orang lain. Karena di dalam diri kita, dalam hati dan pikiran kita, ada aliran-aliran air yang tidak perlu dicari jauh-jauh, dikemas susah-susah, atau dikirim capek-capek. Air itu hidup, ada di dalam kedalaman kehidupan kita. Roh Kudus hidup di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau telah menjadi jawaban dari setiap pergumulan kami. Mampukanlah dan terangilah hati kami senantiasa
supaya mata batin kami tidak tertutup oleh pergumulan hidup. Kami tidak mengalami kekeringan spiritual sekalipun persoalan datang silih berganti. Kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Engkau adalah air kehidupan yang setia senantiasa memberikan kelegaan serta kekuatan kepada kami. Di dalam-Mu kami beroleh pengharapan. Amin.